Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Haifa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini masih tentang teks deskripsi. Ayo kita membahasnya bersama-sama. Halo, kita akan mulai kelas Bahasa Indonesia hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin tentang teks deskripsi. Selamat bertemu kembali di kelas daring Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Haifa. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian serap dengan baik, kalian terima, dan kalian bisa memahami setiap penjelasan yang Ibu Haifa sampaikan ya. Kompetensi dasar hari ini adalah menjelaskan isi teks deskripsi tentang sesuatu, itu objek budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Setelah minggu kemarin kita sudah menggali, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Jadi minggu ini tujuannya kalian bisa menjelaskan tentang isi teks deskripsi yang sudah kalian baca. Jadi Ibu ulang sedikit ya tentang penjelasan minggu kemarin, yaitu bentuk informasi dalam teks deskripsi. Jadi bentuk informasi dalam teks deskripsi itu berupa kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran objek atau benda yang dideskripsikan. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai dengan objek yang sebenarnya. Jadi kalian itu mendeskripsikan. Kayak minggu kemarin Ibu bilang mendeskripsikan itu menggambarkan, menceritakan suatu objek. Jadi suatu objek atau benda itu bisa juga berupa lokasi, suasana, ukuran, warna maupun rasa. Jadi bukan cuman deskripsi itu bukan cuman tempat aja, bukan cuman manusia aja yang dideskripsikan. Rasa pun bisa kalian deskripsikan, ukuran pun bisa kalian deskripsikan. Contoh seperti ini. Kalian mau mendeskripsikan rasa satu makanan, misal nih, contoh mendeskripsikan kerupuk ke teman kalian. Kamu makan kerupuk, kemudian kamu mau mendeskripsikan ke teman kalian ini belum pernah memakan nih. Lalu kamu menceritakan, aduh kerupuknya ini enak loh, sangat renyah, teksturnya renyah, kalau digigit itu renyah sekali, rasanya itu manis, ada sedikit pedas-pedasnya, jadi untuk cemilan sangat enak sekali. Itu kalian mendeskripsikan rasa. Jadi teman kalian yang belum pernah memakan nih kerupuk, karena kalian deskripsikan, dia jadi membayangkan nih, oh seperti ini ya rasanya. Dia bisa merasakan apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu deskripsikan. Itu yang namanya teks deskripsi. Sama seperti itu juga kalau kamu mendeskripsikan tempat, kamu ceritakan tempat tersebut seperti apa, keadaannya seperti apa. Jadi orang yang kamu kasih tahu nih tentang deskripsi tersebut menjadi membayangkan, jadi menghayalkan seperti apa keadaan tempat tersebut atau kayak tadi rasanya. Dalam sebuah teks deskripsi, bagian utama yang paling penting adalah isi yang berisi teks. Teks tersebut menyampaikan isi melalui gambaran objek secara rinci. Sekarang buka buku paket kalian halaman 12 sampai 14. Perhatikan contoh teks deskripsi yang bagian teks 1, pesona pantai Senggigi. Kalian baca dulu dari awal sampai akhir ya. Setelah kalian membaca contoh
teks deskripsi pesona Pantai Senggigi, kita akan membahas keterangan informasi teks deskripsi dalam teks deskripsi pesona Pantai Senggigi. Yang pertama adalah objek. Objek ini atau benda, hal yang dibicarakan, yaitu apa tadi? Ya, Pantai Senggigi. Kemudian yang kedua itu informasi yang terdapat dalam teks tersebut, dalam teks deskripsinya. Jadi bukannya misal nih, yang pertama, yang pada paragraf pertama itu kita sebut aja informasi umum. Di sana disebutkan di mana letak Pantai Senggigi, kemudian provinsi mana, pemandangannya sangat menakjubkan. Itu masuk informasi umum saja, bukan menjelaskan rincian-rinciannya lagi. Kemudian pada paragraf kedua itu kita sebut aja masuk ke informasi khusus 1. Di sana disebutkan keadaan Pantai Senggigi, keindahannya juga disebutkan pada paragraf 2. Kemudian ada paragraf ketiga, kita sebut informasi khusus kedua. Di sana dijelaskan tentang pemandangannya, kemudian pemandangan bawah laut, keindahan bawah laut itu dirincikan pada paragraf 3. Kita sebut informasi khusus 2. Kemudian pada paragraf 4 di bawahnya lagi kita sebut informasi khusus 3. Selain keindahan alam tadi, pada paragraf 4 ini dirincikan tentang pemandangan lain dari Pantai Senggigi. Bukan pantai aja, tapi juga ada pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir Pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Jadi dijelaskan juga di Pantai Senggigi ini ada pura tersebut. Jadi selain pantai ada yang bisa dikunjungi lagi, yaitu pura Batu Bolong tadi. Nah, setelah kita menganalisis objek dan informasi, sekarang kalian buka pada halaman 14 bagian latihan. Kalian coba latihan sendiri dulu, dijawab di bagian latihannya ya, yang bagian 1 dan 2. Bagaimana? Sudah mencoba menjawab sendiri latihannya? Latihan halaman 14. Sekarang setelah kamu mencoba menjawab sendiri, kita akan membahas sama-sama jawabannya. Jadi kalau ada yang salah bisa dibenarkan. Jadi latihan yang pertama, soalnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks. Yang A, apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Jawabannya apa? Penulis menuliskan jikalau Pantai Senggigi itu sangat indah dengan pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Itu disebutkan pada teks 1 tadi, si Pantai Senggigi. Si penulis ini menuliskan tentang keindahan Pantai Senggigi. Jawabannya bisa dilihat di sini ya. Kemudian kalau ada yang kesalahan bisa diperbaiki, yang belum mengerjakan silahkan tulis di bukunya aja. Kita akan membahas sama-sama. Yang bagian B, keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis. Jadi ada beberapa poin nih. Yang pertama, di Pantai Senggigi terdapat angin yang lembut dan udara yang segar. Warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Jadi yang disebutkan di sini bagian keindahan-keindahan dari Pantai Senggiginya. Yang kedua, bukit-bukit tangguh menjadi latar belakang bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Poin ketiga, terumbu karang yang masih terawat dan ikan yang beraneka ragam menambah keindahan bawah laut Senggigi. Kemudian 4, wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Itu jawaban yang bagian B ya, yang poin B. Kemudian yang C, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Jadi tujuan dari dibuatnya teks deskripsi tersebut, yaitu
mengajak pembaca untuk merasakan keindahan pantai Senggigi. Memang seperti itu ya, kalau tujuan teks deskripsi itu mengajak si pembaca atau pendengar merasakan apa yang si penulis rasakan. Kemudian, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pantai Senggigi? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Penulis menceritakan keindahan pantai Senggigi dengan bahasa yang seolah-olah pembaca bisa melihat dan merasakan langsung keindahan pantainya. Nah, maksud ibu yang teks deskripsi itu ya seperti ini, menceritakan keindahannya sehingga orang yang nggak pernah ke pantai Senggigi itu bisa merasakan langsung, membayangkan langsung bagaimana keindahan pantainya. Jadi yang di bawahnya nih ada pemetaan. Pemetaan ini pengelompokan, sama dengan pengelompokan kata pemetaan. Isi teks. Nah, jadi ada pemetaan isi teksnya. Yang di buku itu halaman 14 itu ada beberapa yang kosong. Di sini yang terlihat jelas kosong. Ini diisi. Misal nih yang paling atas kan ada pantai. Pantai tersebut kemudian turun, pantainya pasir, pantai itu berpasir. Kemudian latar itu keadaannya. Kemudian ada pura, ini kan yang kosong itu nanti diisi pura. Tadi ada pura apa tadi? Ya, pura batu bolong, ya, pura batu bolong. Kemudian di pura itu terlihat bagus mataharinya, kemudian ada gunung juga. Terus di bawah pantai lagi bagian atas tadi itu pantai apa disebutkan di bawah Senggigi. Kemudian keindahan apa lagi di Senggigi yang kosong itu bisa diisi bawah laut. Kemudian bawah laut apa yang bagus di bawah laut yaitu terumbu karang. Kemudian di bawah laut ada apa lagi? Ikan. Kemudian kalau di bawah laut ikan, kemudian terumbu karang dipakai untuk snorkeling. Kalau nggak mengerti snorkeling ini yang menyelam. Menyelam untuk melihat keadaan bawah laut itu snorkeling. Ya, ingat ya, ini tapi jangan ditulisin di bukunya ya. Kalian tulis di buku kalian aja untuk nanti pembelajaran. Jadi ini nggak dikumpulkan, kalian untuk pembelajaran aja, untuk jawaban kalian tulis di buku tulis, bukan di buku paketnya. Nah, ini gambar yang untuk lebih jelas, pemetaan pada halaman 14. Sekarang kalian perhatikan contoh teks deskripsi yang ada di halaman 15 sampai 16 tentang gebyar pementasan tari kolosal Arya. Dibaca, dipahami, kemudian kita akan membahas lagi latihan yang ada di halaman 16-nya. Nah, ini pembahasan jawaban latihan yang di halaman 16. Yang bagian A itu teks 2 di atas membicarakan tentang apa? Jadi teksnya tadi membicarakan tentang ya penyelenggaraan gebyar pementasan tari kolosal Arya. Kemudian bagian B, apa saja yang dijelaskan penulis pada awal pementasan, puncak pementasan, dan akhir pementasan. Sebutkan bagian awal, puncak, dan akhir. Jadi jawabannya, awal pementasan dibuka dengan pertunjukan yang menampilkan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas. Kemudian bagian puncak acara, puncak pementasan. Pada puncak pementasan, penulis menyajikan beberapa kegiatan mulai dari keceriaan permainan anak-anak, wakgung, adegan romantis Juki dan Arya, latihan silat antara Juki dan Arya, dan tanam paksa dan kekejaman para tuan tanah. Kemudian pada bagian akhir si pementasan ini, pada akhir pementasan terjadi peristiwa tragis yaitu meninggalnya si Arya. Itu jawaban A dan B. Jawaban yang bagian C, apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Yaitu untuk mengajak pembaca seolah-olah mengalami dan merasakan bagaimana perjuangan si Arya dan masyarakat Betawi menghadapi kolonial Belanda. Dengan merasakan suasana tersebut, penonton akan mengalami pengalaman batin
merasakan bagaimana perjuangan itu dikobarkan. Dengan demikian mereka akan memiliki rasa patriotisme terhadap bangsanya. Kemudian bagian D, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pementasannya? Berikan alasan untuk mendukung jawabanmu. Jawabannya bisa berupa keindahan pementasan digambarkan dengan menampilkan tulisan tentang gegap gempitanya suasana pembukaan dengan tampilan kembang api, musik yang menghentak keras, tata lampu, dan Monas sebagai latar belakangnya. Dan ini adalah jawaban pada bagian pemetaan isi teks 2 yang di halaman 17. Itu dikosongkan semua ya, sebenarnya kalian bebas mengisinya tentang pemahaman kalian masing-masing, tapi di sini bisa alternatifnya diisi seperti ini. Tarian kolosal, kemudian ada musikal, kemudian pementasan, ada penarinya, si penari Arya, kemudian aksi adegan. Tarian kolosal tadi ada penonton, orang-orang Betawi, kemudian si Juki. Kemudian Betawi ini pemerintah kolonial Belanda, ada juga, kemudian ada tanam paksa. Ini pemetaan atau pengelompokan kata-katanya. Jadi kalian nanti bisa dari pemetaan ini bisa menjelaskan bagaimana pementasan tadi. Pada halaman ini kita akan melihat kunci jawaban dari membandingkan isi teks 1 dan teks 2 yang ada di halaman 17. Jadi dibikin tabel seperti ini biar terlihat perbandingan dari teks 1 dan teks 2. Yang pertama tentang topik yang dideskripsikan, pasti yang pertama tadi kalau sudah membaca pasti tahu. Yang pertama tadi Pantai Senggigi, kemudian teks 2 tadi pementasan tari kolosal Arya. Kemudian rincian isinya pada teks 1 Pantai Senggigi, 1 bibir pantai Senggigi disebutkan pada paragraf 2. Kemudian yang kedua, pemandangan bawah laut Pantai Senggigi disebutkan pada paragraf 3. Dan 3, pemandangan pura Batu Bolong disebutkan pada paragraf 4. Sedangkan pada teks kedua, pementasan tari kolosal Arya, 1 pembukaan pertunjukan disebutkan pada paragraf 2. 2 inti pertunjukan disebutkan paragraf 3. Adegan puncaknya disebutkan pada paragraf 4. Kemudian penutupan pertunjukan pada paragraf 5. Jadi setiap paragraf 1 pada teks deskripsi ya, itu cuman informasi umum yang disebutkan. Jadi rincian-rincian informasinya itu pasti dimulai dari paragraf 2 dan seterusnya. Kemudian pola pengelompokan isi pada teks 1, pengelompokan bagian-bagiannya yaitu tentang disebutkan isinya, pengelompokan isinya disebutkan tentang pantai, kemudian tentang bawah laut, lalu tentang pura Batu Bolong. Kemudian pada teks 2 pengelompokannya berdasarkan proses pementasan. Yang pertama pembukaan, kemudian inti, lalu adegan puncak dan penutupan. Jadi bagian ini bisa kalian salin di buku catatan kalian tanpa nanti dikumpulkan ke Ibu Haipa untuk materi kalian aja. Jadi jawabannya bisa tersimpan di buku tulis kalian. Itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini, pembahasannya. Ibu ucapkan terima kasih untuk antusiasme kalian pada pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi Senin depan ya bersama Ibu Haipa. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian agar kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.